Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmati Kamarudzatillah dengan NIM 2014050026. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang surah Al-Imran ayat 104 dan 110. Yang mana bacanya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takum minkum ummatun ba'duun anna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kuntum khaira ummatin ukhrijal linnasi ta'muru bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi walau amanna ahlal kitabi lakana khairan lakum minhumul mu'minuna wa aghsyaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Yang mana terjemahnya adalah, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada makruh, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka orang-orang beruntung. Lalu, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan dari manusia, menyuruh atau berbuat yang makruh, yang mencegah dari mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah ia menjadi lebih baik bagi mereka. Terdapat beberapa pengerahan amar ma'ruf nahi mungkar, mengandung beberapa pengertian. Hendaklah ada di antara kamu sekelompok umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Merekalah orang yang berjaya. Umat manusia, umat terbaik karena amar ma'ruf nahi mungkar, iman kepada Allah. Sebagian ahli kitab beriman, tapi kebanyakan dari mereka kafir. Quran Surah Al-Imran ini hendaklah di antara kalian, wahai kaum mukminin, ada segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, yaitu sesuatu yang telah diketahui kebaikannya menurut syariat dan akal, dan mereka dari kemungkaran, yaitu apa-apa yang diketahui keburukannya dari segi syariat maupun akal. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, menggapai surga yang penuh kenikmatan. Wahai orang-orang mukmin, satu kelompok yang mengajak kepada setiap kebajikan yang dicintai Allah, menyuruh berbuat baik yang ditunjukkan oleh syarak dan dinilai baik oleh akal sehat, dan mencegah perbuatan mungkar yang dilarang oleh syarak dan dinilai buruk oleh akal sehat. Orang-orang semacam itulah yang juga akan mendapatkan kemenangan yang sempurna di dunia dan di akhirat.
Allah di sini menekankan kewajiban kepada segolongan kaum muslimin yang menyuruh kepada Islam, mengajak mereka ketaatan dan melarang kemaksiatan. Orang-orang yang mendapat derajat yang tinggi yang melakukan amalan ini adalah orang-orang yang akan meraih surga. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat, yakni hendaklah segolongan di antara kalian yang senantiasa mendirikan kewajiban bertakwa, memerintahkan kewajiban, dan melarang keburukan. Dan pendapat lain mengatakan apa yang dimaksud adalah kehendak kalian semua menjalankan kewajiban. Kewajiban dakwah memerintahkan kebajikan dan melarang keburukan. Namun, pendapat pertama lebih dekat kepada kebenaran. Dengan mengajarnya, memberi nasihat dan petunjuk, dan menyuruh kepada kebajikan dan melarang kepada yang mungkar adalah bagian dari fardu kifayah yang dikhususkan bagi pemilik ilmu yang mengetahui perihal apa yang diajarkan dan apa yang dilarangnya. Dan kewajiban menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada yang mungkar ini berdasarkan apa yang bermaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan ia merupakan salah satu kewajiban yang paling mulia yang ada dalam syariat yang suci ini, dan juga merupakan atas petik dari asas-asas syariat, karena dengannya kesempurnaan aturan-aturannya, karena pemeluk setiap agama telah melencengkan sebagian mereka dari agamanya disebabkan kebodohan mereka tentang agama, atau karena mereka mengikuti hawa nafsu, atau mungkin karena lalai dalam menjalankan kewajibannya. Pada ayat ini, Allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan ma'ruf, dan mencegah perbuatan mungkar. Dan hendaklah di antara kamu orang mukmin ada segolongan orang yang secara terus-menerus menyuruh kepada kebajikan, yaitu petunjuk-petunjuk Allah, menyuruh berbuat yang makruh, yaitu akhlak, perilaku, dan nilai-nilai yang itu petunjuk-petunjuk Allah, menyuruh berbuat makruh, sesuatu yang dipandang buruk dan diingkari oleh akal sehat. Sungguh mereka yang menjalankan ketiga hal tersebut mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan janganlah kamu, wahai orang mukmin, menjadi seperti orang-orang yang berkelompok-kelompok, seperti orang Yahudi, Nasrani, bercerai-berai, berselisih dalam urusan agama dan keselamatan umat, karena masing-masing mengutamakan kepentingan kelompoknya. Betapa buruknya orang apa yang terjadi kepada mereka, karena berselisih secara sadar dan sengaja setelah sampai kepada mereka ketenangan yang jelas, yaitu diutus para rasul dan diturunkan kitab-kitab. Mereka yang berkelompok dan berselisih itulah orang-orang yang celaka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat kelak di akhirat.
Sedangkan ayat 110, kamu umat manusia, umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik di antara mereka. Yang beriman kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Yang mana, hai umat Muhammad, dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik-baik umat yang dikeluarkan, yang ditampilkan, buat manusia menyuruh kepada yang makruh dari melarang dari yang mungkar, serta beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman dan ia yakini keimanan itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, misalkan Abdul bin Salam dan sahabat-sahabatnya. Tetapi kebanyakan mereka banyak orang-orang yang fasik, yaitu kafir. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.